Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Pak Agus Supriyanto yang merupakan CKP Angkatan 10 dari SD Negeri Cempaka 3, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap anak itu unik. Mereka memiliki bakat, minat, dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Maka dari itu, diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang mengundang belajar murid. Yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kelima, guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau yang disebut dengan readiness. Kemudian yang kedua, minat murid. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berbeda-beda, berkaitan dengan lingkungan mereka berada, budaya di mana mereka tinggal, gaya belajar mereka yang berbeda-beda pula, kemudian kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapat murid di kelas sebelumnya. Sedangkan yang terakhir, menggunakan penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Strategi mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan. Kemudian yang ketiga, diferensiasi proses, yaitu berlatih atau memahami konten dengan membedakan proses yang dijalani oleh murid. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu membedakan atau memodifikasi produk sebagai suatu hasil belajar dari murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu, apa sih keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yaitu yang pertama, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2
yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan modul 1.2. Kemudian keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.